Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Cintia Pramesti dengan NIM 2001111600402 dari offering A20. Saya di sini akan menjelaskan mengenai mata kuliah konseling postmodern. Yang pertama ada beberapa pendiri terapi postmodern kontemporer. Apa sih konseling postmodern? Di sini aku menjelaskan mengenai post yaitu sesudah dan modern adalah mutakhir. Dapat dijelaskan bahwa terapi ini lebih mencari sendiri sebuah solusi. Jadi tidak hanya konselor yang mencari solusi, tetapi konseli pun juga ikut serta mencari solusinya. Lalu ada kaum modernis percaya bahwa orang yang mencari jalan keluar untuk suatu masalah ketika mereka telah menyimpang terlalu jauh dari suatu norma objektif. Di sini juga aku jelaskan yaitu dalam pemikiran postmodern semua kisah yang diceritakan adalah benar bagi orang yang menceritakannya. Jadi tidak ada cerita yang salah atau cerita yang disalahkan karena semua yang diceritakan oleh konseli ialah benar. Lanjut, kita akan membahas mengenai konstruksionisme sosial. Di sini aku jelasin mengenai konstruksionisme sosial yaitu masing-masing model konseli nantinya akan menjelaskan bagaimana kehidupan manusia dan di mana mereka hidup. Konstruksionisme sosial menekankan realitas klien tanpa memperdebatkan apakah itu akurat atau rasional. Masalah muncul ketika orang setuju ada masalah yang perlu ditangani. Jadi di sini itu bisa dijelaskan lebih detail seperti jika konseli itu merasa damai-damai saja, tidak ada masalah, maka tidak ada permasalahan yang harus ditangani. Tetapi jika konseling mempermasalahkan suatu hal yang menurutnya adalah bermasalah, maka itu yang akan diselesaikan. Lanjut, ini menurut De Jong dan Breng 2008, klien dipandang sebagai ahli tentang kehidupan mereka sendiri. Mengapa klien dipandang sebagai ahli tentang kehidupan mereka sendiri? Menurut saya sendiri itu ialah karena kembali lagi ya, semua cerita yang disampaikan oleh klien itu adalah benar, tidak ada yang disalahkan seperti itu. Selanjutnya ada konstruksionisme sosial yang menyatakan bahwa Bern menyatakan bahwa ada 4 nih asumsi utama yang membentuk dasar perbedaan antara perspektif psikologis postmodernisme dan tradisional. Yang pertama ada teori konstruksionis sosial mengundang sikap kritis terhadap pengetahuan yang diterima begitu saja. Yang pada artinya dalam memikirkan postmodern itu kita harus kritis dalam artian kita mengingatkan bahwa untuk selalu curiga terhadap seluruh asumsi yang dibicarakan. Lalu kedua ada konstruksionis sosial percaya bahwa bahasa dan konsep yang kita gunakan untuk memahami dunia secara umum adalah spesifik secara historis dan kultural. Jadi bahwa bahasa dan konsep yang kita gunakan itu yang akan menjadi penentu gitu. Penentu bagaimana kita menceritakan dan menyelesaikan masalah tersebut. Ketiga, ada konstruksionis sosial menegaskan bahwa pengetahuan dibangun melalui proses sosial. Apa yang kita anggap sebagai kebenaran adalah produk interaksi sehari-hari antara orang-orang dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat ialah pemahaman yang dinegosiasikan
dianggap sebagai praktik yang mempengaruhi kehidupan sosial dan bukan abstraksi darinya. Oleh karena itu, pengetahuan dan tindakan sosial berjalan beriringan. Seperti itu. Selanjutnya, aku mau bahas mengenai pendekatan sistem bahasa kolaboratif. Terapi adalah sistem percakapan lain yang menjadi terapi melalui sifatnya yang mengorganisir masalah atau menyelesaikan masalah. Tujuannya di sini apa? Tujuannya di sini adalah untuk memasuki dunia klien semaksimal mungkin. Klien menjadi ahli yang menginformasikan dan memberikan dan berbagi dengan terapis narasi penting dari kehidupan mereka sendiri. Posisi tidak tahu bersifat empatik dan paling sering dicirikan oleh pertanyaan yang berasal dari sikap tempratik yang jujur dan terus-menerus dari tidak memahami terlalu cepat. Jadi, kita berusaha lebih empati dan jujur bahwa kita itu tidak tahu gitu, tidak memahami terlalu cepat. Jadi kita mengulik apa yang dibahas oleh klien. Selanjutnya, maksud dan percakapan bukanlah untuk menghadapi atau menantang narasi klien, tetapi untuk memfasilitasi penceritaan dan menceritakan kembali kisah tersebut sampai peluang untuk makna baru dan kisah baru berkembang. Atau menceritakan kisah seseorang adalah representasi dari pengalamannya. Dengan tetap mengikuti cerita atau percakapan, klien berkembang menjadi dialog makna baru, membangun kemungkinan naratif baru. Posisi terapis yang tidak mengetahui tentang yang dimaksud sebagai konsep kunci dari pendekatan terapeutik yang berfokus pada solusi dan naratif. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.